أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. ثم قال: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. صدق الله العظيم. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan segala puja dan puji syukur kita senantiasa panjatkan hanya kepada Sang Pemilik langit dan bumi, Allah Subhanahu wa taala. Sampai dengan hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk merasakan kehidupan di bumi Allah Subhanahu wa taala. Hujan dicurahkan di daerah kita hari ini. Senantiasa kita berharap kepada Allah, semoga tetesan air dari langit akan senantiasa menjadi rahmat bagi seluruh umat manusia. Semoga hujan yang kita terima akan senantiasa menjadi nikmat dan rahmat, bukan lagi hujan yang akan menjadi malapetaka. Sering disampaikan, alladzi ja'ala lakumul arda filasan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Sesungguhnya Allah menurunkan tetesan air dari langit yang kita kenal dengan hujan. Dengan hujan itu ditumbuhkan berbagai macam rezeki agar kita mampu melakukan kelangsungan hidup kita demi meraih ketaatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Diberikan rezeki, diberikan kemampuan untuk mencari nafkah. Tujuannya tidak lain tidak bukan hanya bagian dari proses ibadah yang kita jalankan untuk meraih ketaatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga setiap tetesan hari ini yang turun adalah tetesan rahmat, karunia dan cinta Allah pada kita sebagai hamba-Nya. Dari sini kita senantiasa merealisasikan rasa syukur kita, tentu dalam bentuk ibadah, ritual yang senantiasa mengiringi dan jatuh taklid fikihnya kepada setiap manusia untuk bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga dan tidak pernah putus kita bermunajat kepada Allah. Ya Allah, semoga 17 rakaat yang kami qiyam hari ini, kami rukuk dan sujud hari ini akan senantiasa menjadi hujah bagi kami untuk mendapatkan cinta, untuk mendapatkan rahmat, dan pada ujungnya kami akan mampu meraih ampunan-Mu untuk segala kemaksiatan dan dosa yang pernah kami tebar di muka-Mu ya Rabbal Alamin. Anak-anakku sekalian, setelah rasanya memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala pada seorang manusia yang diangkat derajatnya oleh Allah melebihi manusia manapun di bumi ini, kita senantiasa bersalawat kepadanya. Semoga segala keselamatan, kebaikan dan kesejahteraan terlimpahkan untuknya, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarganya, kepada sahabat yang senantiasa rela berdarah dan mempertaruhkan nyawa untuk nabinya, dan kepada seluruh umat manusia yang telah sadar mengatakan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, serta istiqomah di atas jalan sunnahnya sebagai langkah kita untuk meraih kebaikan di sisi Allah, menjalankan ketaatan tentu dengan hukum-hukum yang jelas yang bersumber dari hadis Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa insyaallah rahimakum Allah.
telah kita bacakan di muqaddimah tadi, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu a'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Silakan dibacakan terjemahannya. Halo? Silakan dibacakan terjemahannya. Ayat ke-8. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai pendengar keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan takwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Baik. Di bagian ini insyaallah sebagai lanjutan kelas tafsir kita, halaman ini sebagai informasi kita melanjutkan di surah Al-Maidah ayat ke-7 di halaman 108. Jadi telah dibacakan ayatnya insyaallah dan telah diterjemahkan secara tekstual yang ada di mushaf. Dikatakan ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Prinsip dasar dalam ayat ini adalah bagaimana setiap manusia itu mampu berlaku adil. Adil itu bukan hanya untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Adil itu adalah lawannya zalim. Jadi ada kalimat yang mengatakan janganlah engkau menzalimi dirimu sendiri maupun orang lain. Bagaimana sikap kita dalam menzalimi diri kita? Setiap manusia yang tidak menunaikan ibadah kepada Allah, itu adalah salah satu kaidah, salah satu tanda dan bukti bahwa orang itu sedang menzalimi dirinya. Zalim itu pada prinsipnya adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Sementara lawannya adil, adil itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Allah meminta kita berlaku adil, dengan kata lain, jangan zalim. Entah itu pada dirimu sendiri maupun kepada orang lain. Kenapa senantiasa dikuatkan agar jangan zalim kepada diri sendiri? Karena sumber kezaliman kepada orang lain itu bersumber karena kita menzalimi diri kita sendiri. Karena kita menempatkan iman kita bukan pada tempatnya, itu poinnya. Maka ketika orang mampu adil terhadap dirinya, dia diciptakan untuk beribadah, maka adillah pada dirimu sendiri. Jangan zalim kepada dirimu. Maka sungguh berat rasanya ketika orang zalim pada dirinya mencoba berbuat adil pada orang lain, akan sangat susah. Ketika kaidah-kaidah agama itu menjadi ukuran, maka yang paling pertama ada adil dan jangan zalim pada dirimu sendiri. Ketika Allah memerintahkan ibadah, adil kalau engkau melaksanakan ibadah. Kalau engkau tidak melaksanakan ibadah, artinya engkau sedang menzalimi dirimu sendiri. Allah meminta kita untuk adil dengan kata perspektif lain, jangan zalim apapun keadaannya. Karena adil itu jauh lebih mendekati pada takwa. Lihatlah bagaimana susunannya. Adil itu lebih mendekatkan kepada takwa. Karena adil itu bagian dari kebaikan. Sementara takwa adalah kumpulan seluruh perbuatan baik, itu dinamakan takwa. Ya. Jadi sekali lagi ayat ini menjelaskan satu yang sangat luar biasa, karena ini adalah puncak dari segalanya, dalam arti ketika manusia tidak menzalimi dirinya, akan besar kemungkinan dia pun akan berbuat adil kepada orang lain. Ya, pelajaran hebatnya, baik engkau menjadi saksi, adil. Jangan berlaku tidak adil. Ingat ya, zalim itu lawannya adil. Adil itu bukan sama rata. Adil itu menempatkan sesuatu sesuai dengan kadar dan tempatnya. Kalau sama rata justru tidak adil. Ya, misal
harta warisan cowok itu kan dapatnya berapa bagian? 2/3 bagian. Sementara cewek itu mendapatkan 1/3 bagian. Secara akal manusia nggak adil Allah. Pada Allah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kenapa diberikan laki-laki lebih besar? Karena laki-laki punya tanggung jawab yang lebih besar. Sehingga tidak adil rasanya kalau dibagi sama rata. Justru di situ letak tidak adilnya. Maka sekali lagi, adil itu bukan apa-apa ya. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Sementara lawan yang zalim itu adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ada orang sholat, ada sholat maghrib, benar dia sholat maghrib waktunya. Tapi kalau sholatnya 4 rakaat, salah tempat maksudnya. Harusnya nanti tempatnya waktu Isya. Ya. Jadi sekali lagi, adil itu jauh lebih mendekatkan diri kita kepada takwa. Karena lingkaran-lingkaran kebaikan itu dinamakan takwa. Selanjutnya terakhir, wa'adallahu alladhina amanu wa amilus solihati lahum maghfiratun wa ajrun azim. Sederhana, iman amal soleh sering sekali kita bahas. Tidak ada cara lain bagi setiap manusia yang beriman terkecuali melaksanakan amal soleh. Tidak ada jalan lain. Itu terhindar dari keadaan itu. Catatannya, kita akan mendekatkan diri kita dengan takwa kepada Allah dengan berbagai cara yang menjadi bagian-bagian dari takwa. Karena sekali lagi, takwa bukanlah apa-apa, tapi takwa adalah seluruh kumpulan perbuatan baik dengan ukuran dan kadar dari petunjuk Allah dan Nabi-Nya. Demikian insyaallah yang mampu kita jelaskan malam hari ini terkait tafsir kita di surah Al-Maidah ayat ke-8 halaman 108 di malam hari ini. Insyaallah kita lanjutkan tafsir kita besok dan kita lanjutkan proses pelajaran kita untuk kelas selanjutnya. Demikian insyaallah akhirul kalam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa la minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.